hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami perlu Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan kami bersyukur Engkau yang terus memegang tangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, dan kasih setia Tuhan boleh terus menyatakan dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Dan hari ini kami boleh bersuka cita kembali dalam rumah Tuhan. Kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami atas kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan, firman-Mu yang membuat kami bertumbuh dewasa sempurna, kelak sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Tolonglah setiap kami, tenangkan hati dan pikiran kami untuk berkonsentrasi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi sangat berkat dan kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, selamat Natal juga, selamat tahun baru. Nanti Februari tahun baru Imlek lagi saudara-saudara. Jadi puji Tuhan ya, tahun baru, semangat yang baru, sukacita yang baru. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, tema yang diberikan itu bulan Januari adalah membangun jemaat. Nah, membangun jemaat ini bukan membangun gedung gereja. Saya percaya Pak Yu tujuannya bukan membangun gedung gereja ya. Ya kalau bisa bangun, tapi yang dimaksud jemaat, yang dimaksud gereja itu bukan gedung, bukan bangunan Bapak Ibu. Tapi yang dimaksud jemaat itu adalah saya dan saudara. Tiap-tiap pribadi orang percaya itu yang dimaksud jemaat. Ketika Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku ya di atas batu karang ini, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yang dimaksud itu adalah pribadi-pribadi, bukan gedungnya. Nah ini yang harus dipahami ya Bapak Ibu. Karena gereja lahir selama 300 tahun itu tidak punya gedung gereja secara permanen Bapak Ibu. Loh kenapa Pak? Kok tidak ada gedung gereja? Iya, karena orang Kristen itu dikejar-kejar, orang Kristen dianiaya Bapak Ibu. Ya, makanya kalau kita belajar sejarah gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula, mungkin untuk konteks sekarang nggak ada yang sanggup jadi orang Kristen saudara. Percaya Yesus di penjara, percaya Yesus diadu dengan binatang buas. Siapa yang menang? Singa sama harimau. Siapa yang menang saudara? Saudara apa singanya? Ya kan? Nah, jadi selama itu orang Kristen lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian tempat yang aman ketika mereka berkumpul beribadah di mana? Ada satu istilah namanya katakombe. Katakombe itu kuburan-kuburan bawah tanah. Nah, orang Kristen itu beribadahnya di sana. Tapi tidak semua orang Kristen ini lahir baru, tidak semua orang Kristen ini benar-benar takut akan Tuhan. Ada di antara mereka yang jadi mata-mata. Model Yudas Iskariot saudara-saudara. Demi uang mereka membocorkan di mana orang Kristen berkumpul. Lalu mereka juga memfitnah orang Kristen. Ketika orang Kristen perjamuan kudus, inilah dagingku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, makanlah. Kalau tidak melihat, hanya mendengar, apa yang terjadi? Orang Kristen itu kanibal, makan daging tubuh manusia. Ketika mereka mendengar minumlah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Betul saudara? Yang diminum apa? Darah apa anggur? Ya tetap anggur. Tapi kalau mereka tidak melihat itu anggur, hanya mendengar, waduh, orang Kristen ini makan tubuh manusia, daging manusia, dan minum darah manusia. Dilaporin ke pemerintah Roma, orang Kristen itu kanibal. Nah, itu yang disebut fitnah abad permulaan begitu. Ada banyak fitnah, nanti di kelas saudara-saudara ada 7 fitnah Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi orang Kristen dari satu tempat ke tempat yang lain, pergi ke sana kemari karena dikejar-kejar. Selama 300 tahun tidak punya gedung gereja. Ketika pemerintah Kaisar Konstantin jadi Kristen dan kekristenan menjadi agama negara seluruh kekaisaran Roma, puji Tuhan yang lahir tahun itu senang karena tidak ada penganiayaan. Lalu kaisar ini dibaptis, kemudian dia bangun gedung gereja yang pertama kali untuk orang Kristen. Beberapa saat penganiayaan itu berhenti, tapi setelah kaisar mati penyakitnya kambuh, penganiayaan lagi saudara-saudara, dan sampai hari ini. Nah, jadi saudara-saudara, gedung gereja memang perlu,
Kalau tidak punya, ya sewa, nggak masalah. Lebih banyak lagi, ya sewa yang lebih besar. Yang penting adalah yang dibangun itu bukan gedungnya. Yang dibangun adalah pribadi-pribadi. Nah, judul firman Tuhan temanya adalah maturity in Christ. Apa itu, saudara? Coba diklik aja semua. Artinya adalah dewasa atau matang dalam Kristus. Nah, coba kita baca 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Sama-sama, satu ayat, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu, ada berapa kali kata kanak-kanak? 1, 2, 3, 4, 5. Yang bold merah ya, saudara. Nah, ini Paulus. Waktu dia tulis surat kepada jemaat Korintus, dia mengungkapkan dulu ketika aku kanak-kanak, berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Nah, kanak-kanak dimaksud di sini terjemahan yang literal itu, yang mendekati terjemahan aslinya bahasa Yunani itu diterjemahkan babe. Itu bayi. Jadi sebenarnya terjemahannya ketika aku bayi, aku berkata-kata seperti bayi. Loh, bayi kok bisa ngomong ya? Kalau baru lahir nggak bisa ngomong. Tapi kalau sudah mendekati umur setahun, nah ini jemaat itu ada 2 anak yang umurnya selisih berapa bulan, saudara? Bulan ini yang satu setahun, yang satunya belum setahun, ya hampir setahun. Itu kalau duduknya paling belakang supaya nggak nangis atau apa gitu ya, duduknya di belakang itu di tempat duduk kecil masing-masing, orang tuanya bawa, itu bisa komunikasi laki sama perempuan. Wah, jangan-jangan besok jatuh cinta ini gitu ya. Itu bisa komunikasi, ditunggu sama mama papanya di sebelahnya gitu, mereka bisa. Ya ngomongnya yang ngerti ya hanya 2 bayi ini, saudara-saudara. Kalau papanya ditanya ngerti, ya enggak juga, enggak tahu. Nah, jadi bisa komunikasi, saudara-saudara. Wah, lucu. Enggak usah heran anak sekarang itu baru lahir pun sekolah kok, saudara-saudara. Jadi ini canggih-canggih loh sekarang ini. Iya, benar. Bahkan kemarin kita datang ke rumah rekan, saudara, anaknya umur 3 tahun sudah sekolah. Tanggal 31 Oktober itu hari apa? Diperingati sebagai hari apa, saudara? Oh, nggak tahu ya. Halloween toh? Iya toh, saudara. Nah, karena Kristen, saudara, nggak merayakan hari itu, hari setan kok dirayakan, ya toh, saudara. Hari 31 Oktober itu bertepatan dengan hari reformasi tahun 1517, saudara. Anak umur 3 tahun ini bisa ngerti yang namanya John Calvin. Nah, coba lihat. Canggih nggak? Mungkin sudah nggak tahu siapa itu John Calvin, tokoh reformator salah satu. Tapi anak umur 3 tahun ini tahu John Calvin, saudara. Wah, saya sampai heran lah. Ini mahasiswa STT aja belum tentu tahu John Calvin. Ini lah 3 tahun di sekolah diajarin itu. Nah, Bapak Ibu, secara umum lihat ya, yang diterjemahkan adalah bayi di situ. Tapi secara figuratif ya adalah orang yang kurang berpengalaman atau orang yang masih baru atau yang masih junior. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua punya anak, yang sudah punya anak, yang sudah menikah punya anak. Kira-kira kerinduanmu itu sebagai orang tua, anakmu bagaimana? Tetap bayi? Kalau kita ketemu orang, dulu anaknya masih bayi, kemudian berapa tahun kemudian ketemu, loh kok sudah besar ya? Dulu kesini, saudara, yang undang kan Pak Ongko, almarhum ya, gembala senior, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak saya dulu kan saya ajak, masih kecil-kecil, gitu toh, saudara. Ya sekarang udah gede-gede, gitu toh, saudara. Nah, ketika saya ngomong, loh kok sudah gede loh Pak, harus gede Pak, kalau kecil terus saya yang stres. Ya itu papanya ngomong gitu, saudara. Betul? Jadi pengennya orang tua itu, bahkan orang-orang di sekitarnya melihat anak itu semakin bertumbuh dewasa, betul, saudara? Kalau seandainya tetap kecil terus, ya memang keturunan kerdil itu lain cerita. Tapi yang dimaksud dewasa ini bukan hanya secara fisik, secara pemikiran, karakter, betul kan, saudara? Kalau itu tetap anak kecil, kita mungkin stres. Ini ada kelainan, ini ada penyakit, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga, saudara, saya dan saudara di hadapan Tuhan.
Kita ini kan anak-anaknya. Amin. Nah, sebelum sampai ke sana, gembala dengan jemaat, relasinya itu adalah bapa rohani dengan anak rohani. Nah, ini yang dirasakan oleh hamba Tuhan, yang dirasakan oleh gembala. Kalau jemaatnya tetap apa saudara? Ini stres nggak kira-kira? Ini berkelahi, ini ngomong sembarangan. Namanya anak ya celometan, kalau saudara kadang ngomong juga karakternya juga nggak berubah. Itu orang tua rohani, bapak rohani itu stres, bapak ibu. Gembala itu stres. Ya, saya merasakan, walah, dulu waktu saya jadi dosen, khotbah kesana kemari ya nggak merasakan kayak begitu. Tapi sejak 2014 sampai sekarang ya 10-12 tahunan saudara-saudara, itu saya merasakan aduh jemaat. Sampai saya ngomong sama gembala satunya, kita ini selama ini khotbah apa ya? Kok ada jemaat-jemaat yang nggak bertumbuh? Saudara, ini malah kemunduran, ini malah kemerosotan ini. Memang ada yang bertumbuh, ada yang menuju kepada kedewasaan, tapi ada juga yang kerdil. Nah, ini bermasalah. Ini pasti ada penyakit, saudara. Nah, demikian juga di hadapan Tuhan. Kita semua, baik itu jemaat, baik itu pelayan Tuhan, kita ini kan anak-anaknya Bapa kita di surga. Nah, Bapa kita di surga menghendaki apa? Satu kehendak Bapa di surga. Ini yang penting, ini yang utama, ini jadi prioritas dalam hidup Kristen, Bapak Ibu. Itu bukan sekedar kita dapat berkat banyak, perubahan hidup yang lebih baik, walaupun itu memang kerinduan kita ya. Tapi yang utama, yang terpenting itu adalah kedewasaan. Perhatikan, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi kedewasaan itu kehendak Bapa. Ketika Kristus nanti datang kembali kedua kalinya, dia kan sebagai mempelai pria surga. Lalu jemaatnya adalah mempelai wanitanya. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan, walaupun ada pernikahan yang lakinya dewasa bahkan tua, tapi istrinya masih umur katakanlah berapa? 9 tahun. Ya, 10 tahun. Kan ada tuh viral juga tuh Bapak Ibu Saudara. Coba kira-kira menikah dengan cocok dengan anaknya ini sebenarnya. Ya kan Saudara? Iya, diajak main tok Saudara-saudara. Wah, umur 9 tahun. Belum dewasa, anak kecil, demikian juga. Kenapa sampai hari ini Kristus belum datang? Karena mempelai pria surga Kristus itu dewasa, tapi jemaatnya mempelai wanitanya masih anak-anak, belum dewasa. Nah, hari ini kita melihat slide berikutnya. Ini satu statement, bagus ya, diklik lagi. Apa itu saudara-saudara? Nah, ini gambar apa? Nah, jadi tua itu pasti. Ini tahun 2026. Tambah tua enggak? Loh, enggak, tambah muda. Umurnya bertambah tidak? Kalau masih anak-anak, umurnya bertambah, ulang tahun seneng, nyanyi, panjang umurnya. Tapi kalau sudah seperti saya sama Pak Yo, umur 56 ke atas, mau 60, mungkin ada yang lebih dari itu, panjang umur apa pendek umur? Jadi nyanyinya dirubah ya, pendek umurnya, pendek umurnya. Tapi kan enggak, harapannya Bapak Ibu apa? Panjang umur. Tapi mau panjang berapa? Katakanlah Tuhan sudah kasih batas waktu umur kita. Nak, umurmu 75 tahun saja. Lah umurku sekarang 56, kurang berapa? Nah, jadi bukan nambah panjang tapi malah kurang. Bangun pagi kita bersyukur, terima kasih Tuhan, 1 hari kau berikan lagi kepadaku. Sebenarnya nambah 1 hari apa kurang 1 hari? Ya, kurang 1 hari ya. Tapi kita nggak mikirin itu. Memang nggak perlu dipikirin, saudara. Yang dipikirin bagaimana kita hidup, ya, terus masa depan anak-anak dan lain sebagainya. Itu yang penting. Tapi Bapak Ibu perhatikan, jadi tua itu pasti. Terus klik lagi. Kalau jadi dewasa, diklik lagi. Jadi dewasa itu pilihan dan harus diusahakan. Men, saudara. Dulu kita lahir bayi sampai hari ini. Ya, apa itu? Ya sudahlah, sakarpe begitu? Enggak. Sebagai orang tua pasti memberi makan pilihan yang bergizi, betul ya, saudara? Yang sehat. Terus, apalagi saudara? Diusahakan dengan cara apa? Disekolahkan. Bahkan pilih sekolah yang terbaik dan lain sebagainya.
Demikian juga dewasa rohani, dewasa di dalam Kristus. Tidak ada didoakan tumpang tangan dalam nama Yesus kamu dewasa hari ini. Enggak ada. Amin, saudara. Kadang-kadang kita berpikir yang penting tumpang tangan saja, Pak. Dalam hal apa tumpang tangan? Kalau dewasa rohani tidak bisa tumpang tangan. Kenapa nggak bisa tumpang tangan? Kalau Bapak Ibu baca surat 2 Petrus, di situ dikatakan apa? Berusahalah sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 mulai yang kelima ya. Menambahkan kepada imanmu dengan kebajikan pengetahuan diri, pengetahuan apa? Penguasaan diri, ketekunan harus ditambah, berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Ini kalau ngerti bahasa Indonesia pemborosan kata enggak? Berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Ini pemborosan kata, saudara. Tapi kalau di dalam teks Yunani memang pengertiannya begitu. Berarti ketika disebut berusahalah sungguh-sungguh menambahkan, itu artinya bahwa orang yang percaya itu harus benar-benar berusaha sekuat tenaga dengan jerih payahnya untuk apa? Dewasa rohani. Apa tuh dewasa rohani itu? Semakin mengerti mengenal Kristus dan bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah itu 2 Petrus 3:18 ya. Jadi artinya berusaha untuk semakin mengenal Kristus. Nah itu artinya dewasa rohani. Nah sekarang slide berikutnya, kadang-kadang kedewasaan itu ditentukan dari, ya betul ya saudara, coba gambar di bawah itu. Kita semua mengalami fase itu ya. Kalau anak-anak muda belum, yang lansia itu belum. Lansia itu umur berapa? Di atas 50 tahun. Nah itu lansia ya. Saya termasuk berarti ya. Pak Paulus ya. Ya lansia ya. Lanjut usia. Umur berapa sih lanjut usia itu? 55 tahun ke atas. Pokoknya usia kerja sudah nggak produksi, pensiun. Nah itu sudah termasuk lansia. 55 biasanya pensiun. Kalau dosen 65 pensiunnya, saudara. Ya. Nah, jadi lihat fase-fase itu. Nah, apalagi anak-anak zaman sekarang ini, oh itu keren-keren anak-anak sekarang ini, pinter-pinter lagi saudara ya. Wong bayi aja langsung sekolah ya, jadi pinter ini ya. Beda dengan angkatan-angkatan kita ya, saudara. Oke, fase-fase itu. Nah, biasanya diklik lagi, kedewasaan ditentukan dari umur. Betul? Setuju? Umur berapa sih kamu itu? 30. Loh, kok masih kayak anak kecil lah, stres. Ya saudara. Umur berapa kamu? 17 tahun. Kok kamu sudah dewasa? Pinter bantah, pinter debat lagi. Iya karena sejak sekolah sudah diajarin debat sama mata pelajarannya. Ada, Bapak Ibu. Jadi tergantung apa? Benar-benar diusahakan. Iya. Umur. Yang kedua, dewasa dilihat dari pertumbuhan. Ya kan? Semakin tinggi kalau sudah seperti ini ya udah mentok, Bapak Ibu. Bahkan berkurang. Saya heran ketika urus cek tensinya sama Pak Ayu ketemu di rumah sakit. Berarti harus tua ini saudara ya, legrek loro-loronan Bapak Ibu. Gitu ya. Iya loh, kok ketemu di rumah sakit. Tinggi badan sekian, ketika diukur balik, lah kok menyusut 2 cm, 3 cm saudara. Menyusut ternyata. Benar. Saya baru tahu ketemu gembala saya. Dulu waktu saya masih remaja, gembala saya itu tinggi besar orangnya. Ketika beliau sudah 80 sekian, saya pulang ke Kediri, saya nengok gembala saya, loh, kok tinggian saya? Loh, memang menyusut ternyata orang tua itu. Jadi foto SIM terus tinggi badannya itu sudah berkurang saya. Tinggal 157, harusnya 160, tinggal 157. Mungkin nanti tahun depan ngurus SIM lagi, kayaknya turun lagi saudara. Waduh, saudara. Oke. Pertumbuhan fisik sudah mentok, tidak bisa bahkan tulangnya ya menyusut atau mungkin ada yang bengkok ya sehingga bungkuk toh Bapak Ibu, jadi lebih pendek lagi ya. Di rumah sakit itu ada oma-oma yang rajin seperti saya juga rajin Bapak Ibu, sampai jalannya begini ya, itu secara fisik. Tapi memang dia tua usianya secara fisik, secara mental, secara sosial. Betul, saudara harus bertumbuh. Ya, itulah ukuran kedewasaan. Tapi jadi pertanyaan secara rohani ini loh, saudara. Ada nggak orang yang sudah berumur
bahkan sudah penatua atau majelis atau diakon, diakones jabatannya, tapi nggak dewasa, ada nggak? Ya jangan dipilih seharusnya, tapi karena kaya raya dipilih, saudara. Oke, slide berikutnya, ini yang penting. Jadi dewasa ditentukan dari apa? Sifat atau karakter. Ya, walaupun sudah tua, karakternya juga kadang nggak dewasa, ada. Tapi idealnya saya dan saudara disebut dewasa secara umur, selalu pertumbuhan kita, sifat dan karakter kita. Sekali lagi, kalau kita dewasa rohani berarti sifat dan karakter kita harus seperti Kristus. Nanti kita akan lihat. Lalu slide berikutnya. Seringkali orang salah paham, Pak, dewasa rohani ukurannya itu loh, setiap doanya dikabulkan. Wah, dia hamba Tuhan atau orang Kristen yang benar-benar dewasa dekat sama Tuhan. Setiap doanya dikabulkan. Setuju? Itu ukurannya kedewasaan. Doa saya juga dikabulkan, tapi yang sakit bukan sembuh tapi malah mati. Makanya yang sakit jangan minta doa saya. Nanti pasti nggak bisa imlekkan bulan depan. Ya, nah setiap doa dikabulkan. Itu menunjukkan dia dewasa rohani. Belum tentu. Yang kedua, setia hadir beribadah, walaupun harus setia hadir beribadah. Tapi kira-kira menurut Bapak Ibu, orang itu dewasa nggak? Belum tentu juga. Terus apa lagi? Bisa melayani. Wah, semua orang berlomba-lomba ingin melayani. Tujuannya apa melayani? Nah, itu yang motivasinya macam-macam Bapak Ibu. Ingin diterima, ingin diakui, nah macam-macam motivasinya. Jadi pertanyaan memang harus melayani. Tapi ketika seseorang bisa melayani, tampil melayani, pertanyaannya, apakah mereka dewasa rohani? Lalu ada lagi ini yang kadang-kadang, wah yang penting kan aku sudah bisa khotbah, ini kan berarti dewasa. Tunggu dulu, yang dimaksud khotbah itu apa? Kan berbicara di balik mimbar, bukan di atas mimbar Bapak Ibu ya. Kalau di atas mimbar saya di sini berarti. Di balik mimbar, di belakang mimbar. Tapi masalahnya yang disampaikan itu apa? Firman Tuhan atau ngomong yang lain? Jadi hati-hati ya. Tapi secara umum, wah dia bisa khotbah gitu ya. Oh dia dewasa rohani. Benarkah? Kalau itu benar, berarti banyak hamba Tuhan yang sudah dewasa rohani semua. Tapi kenyataannya enggak, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir, dapat melakukan mujizat. Nah, ini yang seringkali gitu ya. Apakah menunjukkan bahwa dia dewasa rohani? Belum tentu, mungkin masih banyak daftarnya. Nah, sekarang lebih fokus lagi. Kalau begitu, slide berikutnya. Apakah ukuran dewasa rohani? Dari pendahuluan ini Bapak Ibu bisa enggak menilai, mengukur diri masing-masing? Ya, aku ini sebenarnya sudah dewasa apa belum? Coba diklik lagi, stop. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak kalau gambar itu yang dilakukan Yesus di gambar itu adalah ukuran dewasa rohani? Setuju? Loh, kok diem? Nggak tahu itu gambar apa? Gambar apa itu? Tuhan Yesus sedang membasuh, mencuci kaki murid-muridnya. Baca di Yohanes pasal yang ke-13. Itu dalam kondisi makan, saudara. Dalam kondisi makan, Yesus tinggalkan piringnya, makanannya, lalu dia lepaskan bajunya, dia pakai jubah hamba, kemudian membasuh kaki para muridnya. Bapak Ibu, ini loh ukuran kedewasaan rohani. Berjiwa, berhati, diklik lagi, hamba. Jadi identik dengan apa? Rendah hati. Jadi kekristenan itu sebenarnya bicara hati sebenarnya. Hati yang diubahkan, hati yang terus diperbarui. Ya, bahasa kerennya yang lagi tren itu adalah kalibrasi hati. Bapak Ibu pernah ke SPBU, lalu di situ ada dishub kalau nggak salah. Terus lagi ngapain dia? Pak, jangan yang di sini, yang di sana, karena di situ sedang dikalibrasi, sedang ditera ulang.
Jadi kok kilometer? Meterannya itu sesuai apa tidak dengan jumlah liter yang dikeluarkan. Kalau Bapak Ibu cek diabetes di rumah sakit ya, iseng-iseng saya tanya, loh Pak Wi diabetes? Iya. Iya toh Bapak Ibu? Saya tanya sama tenaga medisnya, ini kira-kira valid nggak? Oh di rumah saya sekian, di sini kok sekian. Saudara gitu ya. Iseng saya tanya, oh valid Pak, karena setiap 6 bulan alat ini dikalibrasi, ditera ulang Pak. Kalau rusak kembalikan, diganti yang baru. Lalu dalam hati saya, aduh alatku di rumah itu tidak pernah, sudah tahunan, berarti ini nggak valid ini saudara. Kalau kita cek puasa atau 2 jam setelah puasa, jangan-jangan ini tidak valid yang di rumah. Yang di rumah sakit yang valid. Memang berbeda sekali. Nah Bapak Ibu, ternyata hati saya, hati saudara itu perlu ditera ulang, diukur ulang, dikalibrasi. Nah pertanyaannya sederhana, rendah hati ini 1 kali atau seterusnya? Kemudian ketika saat ini berhasil rendah hati, apakah di waktu yang akan datang tetap rendah hati? Belum tentu. Saat ini bisa rendah hati, besok atau nanti bisa sombong saudara-saudara. Jadi ukurannya dewasa rohani itu apa? Berikutnya rendah hati dan habis itu apa? Melayani. Jangan dibalik. Kalau melayani belum tentu rendah hati. Ketika dia melayani jangan-jangan tinggi hati. Ngomongnya, perkenalkan, saya adalah hamba Tuhan, tapi tidurnya hotel bintang 7 ya. Loh, katanya hamba. Nah ini melayani tapi kayaknya nggak rendah hati saudara. Atau dia rendah hati tapi tinggalnya di apartemen lantai 100. Melayani bisa dasarnya bukan rendah hati? Bisa. Karena ketika orang melayani, dia butuh pengakuan, butuh afirmasi, pembuktian diri bahwa dia sanggup. Saudara, butuh apalagi? Oh macam-macam motivasinya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang dasarnya adalah rendah hati, nah ini terus diproses Tuhan, terus diperbarui oleh Injil, terus melakukan perubahan atau pertobatan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, Bapak Ibu. Itu baru bisa. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus lakukan itu, di mana ya dasarnya? Filipi 2 itu ayat yang luar biasa. Biarlah engkau, dikatakan apa saudara? Paulus mengatakan orang lain lebih utama daripada kamu. Bisa nggak saudara? Orang lain lebih utama daripada dirimu. Anggaplah orang lain lebih daripada dirimu. Bisa? Sulit. Makanya jemaat Filipi yang sombong itu diberi surat oleh Paulus dengan melihat teladan Kristus. Terus ayat berikutnya mengatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah merendahkan diri seperti seorang hamba, bahkan matinya di atas kayu salib. Yang walaupun dalam rupa Allah, artinya yang walaupun Allah itu sendiri, dia ada di tempat yang maha mulia, maha kuasa, maha. Tapi dikatakan apa? Mau merendahkan dirinya seperti seorang hamba yang benar-benar rendah hati. Namanya hamba, dulos, budak, keset. Jadi diinjak, tidak dimanusiawikan walaupun dia manusia, tidak dihargai walaupun dia mungkin berharga, Bapak Ibu, tapi bisa melepaskan semuanya itu. Bisa nggak? Wah, yang bicara itu belajar juga. Iya, saya terus menerus merenungkan. Kalau saya ngomong begini, saya harus kena dulu. Pedang bermata dua, artinya kena saya dulu, pembicaranya, yang melayani baru ke jemaat. Bapak Ibu Saudara, suatu saat saya dimarahi sama orang di hadapan istri sama anak saya. Kalau saudara jadi suami gimana? Terus istri sama anak-anak merasa gimana? Ini orang ini bagaimana ya?
Saya dimarahi habis-habisan. Pak Tim yang salah, begini. Pokoknya intinya saya yang salah. Terus berapa hari kemudian, saudara, dia minta maaf. Loh, minta maafnya kok tidak di hadapan saya dan di hadapan istri dan anak saya. Minta maafnya melalui WA. Aneh toh saudara. Tadinya tatap muka, marah-marah ketika minta maaf, WA. Aduh Pak Tim, minta maaf ya. Ternyata kemarin itu yang salah bukan Pak Tim, tapi saya yang salah. Loh, harusnya di hadapan istri, anak dan jemaat. Itu kalau orang rendah hati. Tapi minta maafnya melalui WA. Gak ada yang tahu, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan baca WA. Yang penting bukan itunya. Yang penting sikap saya saat itu. Kalau saudara jadi saya saat itu gimana? Benar dibuat salah. Yang kedua, tidak dihargai sebagai hamba Tuhan karena marahnya di hadapan jemaat. Saudara boleh marahi hamba Tuhan tapi jangan di hadapan jemaat ya. 4 mata aja marah-marahnya. Loh, boleh Pak jemaat marahi hamba Tuhan? Boleh. Ada yang mengatakan, ada orang lain yang mengatakan, Pak Tim, yang marahi kita hamba Tuhan itu bukan hanya orang kaya, orang miskin pun marahi kita Pak. Kita siap untuk itu. Oh iya Bu, saya ngomong gitu sama orang ini saudara. Nah Bapak Ibu, kalau saudara jadi saya waktu itu, benar, berharga, ialah hamba Tuhan, lalu dibuat begitu seperti hamba benar, tidak ada harganya. Saya berontak. Wah, hari itu saya ingat saudara. Rumusnya adalah seperti Yesus. Dia diolok, dihina, difitnah. Kata Alkitab betul, diludahi. Itu yang sakit bukan hanya secara fisik, malu, ditelanjangi. Tapi hatinya, perasaannya itu tersakiti. Itu Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Diam. Ya kan? Diam. Tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Dia tetap diam saja. Dia memberi teladan itu saudara. Nah itu ukuran dewasa. Saat itu saya bersyukur berkata dari hadapan Tuhan, terima kasih anugerahmu Tuhan, membentuk hatiku hari itu aku gak marah. Benar. Istri sama anak saya yang marah. Papa diperlakukan begitu kok diam saja. Tapi saya diam. Apakah di kesempatan yang lain saya bisa begitu? Semoga saya bisa begitu, tapi belum pernah ada kejadian lagi. Ya kan? Kalau ada kejadian lagi belum tentu saudara. Tapi peristiwanya banyak ya. Itu salah satu peristiwa Bapak Ibu. Belum peristiwa-peristiwa yang lain di tempat kerjaan, kemudian lingkungan tetangga, kemudian di dalam pelayanan, di dalam gereja, kan banyak terus diuji yang ini saudara. Tapi satu hal yang penting, ternyata ukuran dewasa itu adalah ketika saudara rendah hati seperti Kristus. Dan ini proses terus Bapak Ibu. Tidak satu hari itu rendah hati terus rendah hati, enggak. Dan nanti godaannya ini akan tambah lagi. Karena Tuhan mau melihat hati kita Bapak Ibu. Lalu slide berikutnya, langsung masuk ke refleksi ya Bapak Ibu. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sama-sama, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Slide berikutnya kita sambung Ibrani 6 ayat 1 sampai 3. Sebab itu sama-sama marilah kita tinggalkan asal-asal pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu
ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Slide berikutnya. Jadi refleksinya, Bapak Ibu, kita ukur diri kita ini sebenarnya menuju kepada kedewasaan apa tidak. Walaupun tahun sudah ganti, tahun baru gitu ya, tapi kita tidak punya level istilahnya yang lebih lagi. Makanya di tempat kami itu jemaat tak absen, Bapak Ibu. Sejak 2025 itu saya absen. Ya, jadi kalau difokuskan satu-satu itu bisa, Bapak Ibu. Tapi saya akan buat secara umum. Ya, Januari minggu pertama yang datang sekian. Minggu kedua yang datang sekian. Saya minta tolong jemaat untuk absen ya. Akhirnya mereka hafal nama satu-satu, Bapak Ibu ya. Itu terus kalau ada yang baru, Pak itu siapa yang baru? Oh, itu namanya ini gitu ya. Oke. Januari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Februari, Maret, terus Bapak Ibu sampai Desember. Ternyata yang paling banyak yang hadir itu ketika perayaan Natal. 100 lebih. Ya, tapi yang kedua yang menghibur hati saya adalah setiap minggu pertama sama kedua ini rata-rata 70 sampai 80 orang yang hadir. Ya, lalu minggu ketiga itu di bawah 70. Pernah sampai hanya 45. 2 kali. Bulan Maret sama apa gitu. Ternyata ketika saya cek libur lebaran. Ngelencere barengan tidak ngajak pendetanya. Hanya 40-an yang datang. Waduh, sedikit sekali. Saudara-saudara. Tapi rata-rata kalau mau dihitung antara 60 sampai 80. Wah, saya senang. Saya diskusi sama gembala, sama pengurus. Tahun 2025 yang hadir rata-rata ini 60 sampai 80. Dan ini cukup baik, cukup setia. Dan jemaat ternyata cukup setia. Tidak gonta-ganti. Maksudnya minggu ini wajah ini, minggu depan wajah lain lagi. Enggak, Bapak Ibu. Ini dari sepanjang tahun itu ya tetap, bahkan duduknya pun tetap di situ. Karena di booking sampai mati di situ. Saudara. Ada yang duduknya, kecuali saudara terlambat dudukin jemaat lain ya mau nggak mau ya. Tapi ada duduknya tetap di situ terus, saudara. Nah itu saya senang sekali. Itu seperti Om Isa waktu masih hidup dulu ya. Itu yang duduknya di situ, walaupun nggak tahu nama, wajahnya tahu, duduknya di situ. Oh tetap di situ terus, saudara. Nah saya mengatakan pada jemaat, saudara, di tengah saya khotbah, saya lampirkan diagramnya, grafiknya. Ini kehadiran Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun 2025. Sudah setia sekali, saya senang sekali. Lebih dari itu komitmen untuk setia, bukan hanya komitmen untuk hadir, tapi apa? Komitmen lebih lagi, yaitu apa? Untuk melayani. Yang jemaat lama sejak gereja itu berdiri berkata, Pak, dari dulu GBI Graha Family itu ya begitu, Pak. Mereka cukup setia sebenarnya. Maksudnya nggak gonta-ganti. Karena Bapak Ibu di luaran itu ada gereja yang jemaatnya gonta-ganti. Kenapa? Karena mereka mau coba-coba, ini cocok gak di sini, gak cocok ya pergi ke tempat lain. Karena gereja ini dianggap restoran, kalau makanannya enak ya balik, gak enak gak balik. Bukan, salah. Gereja bukan restoran, Bapak Ibu. Restoran itu ya kayak Sriwedari, nah itu restoran. Iya kan? Nah, ada yang mau rencana ke sana ini? Kan dekat dari sini, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu, gereja bukan restoran. Jadi kalau makanannya nggak enak, terima. Firman Tuhannya nggak enak, terima. Nah, ukuran nggak enak itu apa? Kadang-kadang kan bias juga ukurannya enak nggak enak itu, saudara-saudara. Yang jelas yang pertama Bapak Ibu renungkan. Kalau saya dan saudara dewasa dalam Kristus, pertanyaannya, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Ayo, Bapak Ibu berapa lama? Bahkan sebelum lahir sudah Kristen, Pak. Ada? Sebelum aku ada sudah Kristen. Nah, ini ngawur. Iya kan? Kristen keturunan itu loh. Opa-omanya Kristen, semua Kristen. Ditinjau dari segi waktu. Pertanyaannya apa? Sudah seharusnya menjadi
pengajar. Ibrani 5 ayat 12 tadi. Dilihat dari waktu, ditinjau dari segi waktu, sudah seharusnya kamu semua jemaat itu jadi pengajar. Tapi kenyataannya, nah, Bapak Ibu, saya lagi mendidik jemaat bukan hanya setia hadir, setia melayani, tapi setia atau bisa apa? Mengajar. Jadi kami ini punya program bacaan Alkitab tiap hari, kemudian ada renungannya tiap hari. Bahannya dari bacaan itu, saudara-saudara. Nah, puji Tuhan, tahun-tahun yang kemarin, nah ini sejak Covid ya, Covid membawa berkat. Saya ajar jemaat supaya menyampaikan renungan, rekam YouTube, publish. Ya, Bapak Ibu. Artisnya awal-awal ya saya sama Pak Bambang Gembala saja gitu ya. Tapi habis itu ada beberapa jemaat, ayo belajar melayani dengan menyampaikan renungan. Gitu Bapak Ibu. Nah, tahun 2026 ini ada artis baru nambah 4 lagi jemaat. Ya, jadi kira-kira ada 20-an sekarang. Lebih mungkin. Yang jadi pengajar. Akhirnya saya berkata, ini ke depan kita nggak perlu ngundang hamba Tuhan luar. Waduh, saya ingat Pak Yo belum diundang ya. Kenapa? Karena semua jemaat ini sudah bisa khotbah semua, Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun mereka nggak sekolah Alkitab, tapi kan saya buka kelas Selasa, namanya kelas aktif melayani, kelas kami. Mereka ikut. Bahkan ada sekolah minggu tadi 745 itu sekolah minggu. Saya juga salah satu yang ngajar sekolah minggu dewasa, papa mama anak-anak. Kalau anak-anaknya ada gurunya sendiri 4 kelas ya Bapak Ibu. Bahkan 5 kelas gitu, ada remaja lagi. Nah, saya orang tuanya yang mengajari mereka. Ikut kelas. Setelah ikut kelas Bapak Ibu, apa yang terjadi? Mereka bisa menyampaikan renungan. Terus yang kedua apa? Ada komsel juga dibentuk, mereka yang menyampaikan materi komselnya. Saya hanya berkata kepada mereka, gereja ini sudah 20 tahun loh. Bahkan Maret ulang tahun yang ke-23. Masa enggak dewasa? Bapak Ibu, untuk menjadi dewasa perlu diajar. Untuk menjadi dewasa perlu diperlengkapi. Untuk menjadi dewasa perlu diutus. Jadi jangan dipikir tugas hamba Tuhan diam-diam saja. Oh enggak, memikirkan bagaimana supaya jemaat anak-anak rohani itu semua menuju pada kedewasaan. Ditinjau dari segi waktu, sudah berapa lama jadi orang Kristen? Pertanyaannya, bisa melayani? Ya bukan hanya melayani kolektan terus ya Bapak Ibu, walaupun itu asar juga oke lah. Tapi lebih dari itu. Kalau sudah mau menjadi pengajar, menyampaikan renungan, tugasnya sama Pak Bambang, masa sebulan hanya 1 kali saja, saudara-saudara. Wah, jadi enak ini Pak Tim ini, nggak ada kerjaan ini. Siapa tahu yang lain ada kerjaan lagi, saudara-saudara. Gitu ya, ada kelas dan lain sebagainya. Jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu renungkan, pikirkan bersama. Aku dewasa dalam Kristus. Pertanyaannya, aku ini sudah berapa lama jadi orang Kristen? Tapi apakah aku hanya biasa-biasa begini saja? Tidak ada kemajuan sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Paulus berkata kepada Timotius anak rohaninya, biarlah kemajuanmu nyata dilihat oleh semua orang. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, apa refleksi kita? Kalau saya dan saudara disebut dewasa rohani, nah ini ya, dapatkah kita menikmati makanan keras? Tadi dikatakan apa, saudara? Makanan keras ya, untuk orang dewasa. Kalau anak-anak susu, wah ini kira-kira makanan keras nggak ini? Ada lomboknya, waduh. Mungkin orang bisa makan makanan keras tapi nggak bisa menikmati. Saya terus terang kalau makanan ada lomboknya pedas itu nggak bisa menikmati. Tapi bisa makan, bisa karena lapar dan tidak ada makanan lain. Kalau ada makanan lain ya saya akan tinggalkan ini, saya pilih yang lain. Ada orang seperti saya begini. Tapi ada juga yang sebaliknya, kalau nggak ada lomboknya. Makanya saya lihat kalau ada yang seneng lombok tak kasihkan dia, saudara. Gitu ya. Tidak enak Pak nggak ada lomboknya. Masa ternyata nggak ada lomboknya? Ya tetap ada lomboknya tapi nggak pedes. Mana ada lombok nggak pedes? Lombok-lombokan. Nggak pedes, saudara. Pokoknya merah kan gitu ya. Nah Bapak Ibu ini penting. Jadi saya dan saudara kalau disebut dewasa dapat tidak menikmati makanan keras. Firman Tuhan yang membuat saya dan saudara berpikir, membuat saya dan saudara merenung. Kok bisa begitu ya?
Dan yang terpenting apa? Menikmati makanan keras ini. Ikut kelas. Ikut kelas. Kalau belum ada kelas Pak, ya ikut kelas lain. Kalau belum ada kelas, adakan sendiri. Makanya di tempat kami ini kelas. Kenapa? Karena saya ingin jemaat itu ya benar-benar menuju kepada kedewasaan. Nah ini sekedar contoh ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini belum apa-apa sih dibanding gereja-gereja yang lain. Tapi paling tidak dari sedikit, dari kecil itu kita mulai. Lalu yang ketiga, dikit lagi. Apa ciri kita dewasa? Sudahkah kita memiliki panca indera yang terlatih tadi katanya? Apa artinya panca indera yang terlatih? Peka. Peka terhadap kehendak Tuhan. Peka terhadap kehendak suara Roh Kudus. Nah, Musa, gambar di sebelah sana itu Bapak Ibu, sedang menghancurkan apa itu? Loh batu. Masih ingat peristiwanya? Loh batu ini made in siapa? Buatan siapa ini? Dan yang menulis hukum itu siapa? Iya. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran 19, Keluaran 32, 33, hubungannya ada di sana ya. 40 hari 40 malam Musa di atas gunung Sinai. Dia berdoa, Tuhan berbicara, gitu ya. Lalu muncullah hukum itu. Kemudian Musa turun. Ketika Musa turun melihat orang Israel sedang bersukaria menyembah berhala. Apa yang dilakukan oleh Musa? Emosi, marah. Musa kalau marah jelek juga ya. 2 loh batunya dihancurkan, dibanting saudara-saudara. Seharusnya yang pantas marah itu Musa apa Tuhan? Kalau saudara dapat kenang-kenangan dari luar negeri umpama, saudara tidak pernah naik pesawat, kenang-kenangan itu, souvenir itu naik pesawat. Terus saudara rusakkan begitu saja. Yang memberi rasanya gimana? Kecewa nggak? Ya, pasti kecewa saudara. Tapi lihat, ketika Musa hancurkan 2 loh batu itu, Musa marah, Tuhan juga marah. Seolah-olah Musa berkata di hadapan Tuhan, di situ ada 1, 2, 3 hukum yang berhubungan dengan Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kamu membuat patung yang menyerupai aku apapun itu. Dan jangan kamu sujud menyembah. Hukum 1, 2, 3, betul? Musa seolah-olah berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, aku hancurkan hukum yang barusan kau tulis, yang isinya tentang jangan membuat patung, jangan menyembah Allah lain itu. Hukum 1 sampai 3 ada. Dan lihat jutaan orang Israel semua sebagian besar kecuali suku Lewi menyembah berhala. Jadi aku hancurkan. Seolah-olah Musa berkata di hadapan Tuhan, hukum gak berlaku. Sebab kalau tidak dihancurkan Bapak Ibu, orang Israel semua binasa. Jadi dosa yang membuat Tuhan benar-benar marah itu apa saudara? Yang pertama adalah penyembahan berhala. Yang kedua adalah perzinahan. Itu dosa tua Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat Tuhan marah. Dan seolah-olah gak ada hukuman, gak ada pengampunan. Mati hukumannya. Ternyata betul kan? Walaupun seolah-olah hukum gak berlaku, dihancurkan oleh Musa, orang Israel dihancurkan, tapi tidak semua dihancurkan. Musa berdoa di hadapan Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Kalau Tuhan tidak ampuni, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupanmu. Sampai begitu saudara. Artinya apa saudara? Memiliki panca indera yang terlatih, memiliki kepekaan. Kalau pikirannya dipenuhi dengan firman, Musa 40 hari 40 malam berdialog dengan Tuhan, pikirannya penuh dengan firman, maka perasaannya Musa di mana dia benci penyembahan berhala, marah terhadap penyembahan berhala, perasaannya Musa sama dengan perasaannya Tuhan. Seringkali yang terjadi adalah Tuhan marah, kita senang. Kita menyenangi dosa padahal Tuhan marah. Harusnya apa? Tuhan marah, kita marah. Dan ketika pikirannya penuh dengan firman, perasaannya sama dengan perasaannya Tuhan, pasti tindakannya, perbuatannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus menerus Musa hidupnya begini? Enggak.
Di bagian yang lain kita bilangan Musa marah, Tuhan gak marah. Waktu dia mukul gunung batu itu loh Bapak Ibu, Tuhan marah, menghina kekudusanku di mata orang Israel. Musa marah, Tuhan gak setuju di situ. Justru Tuhan berkata, kamu hanya sampai di sini ya, gak bisa masuk ke negeri perjanjian. Bapak Ibu, yang ketiga, kalau saudara bertumbuh menuju kedewasaan rohani, pertanyaannya, sudahkah kita memiliki panca indera yang terlatih? Kepekaan, mana kehendak Tuhan, mana bukan. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, dikatakan tadi apa? Tinggalkan pengajaran dasar. Di sini dikatakan, biarlah kamu sekarang beralih kepada perkembangannya yang penuh. Apa artinya saudara-saudara? Pengajaran dasar harus ditingkatkan untuk meningkat lagi. Siapa di antara saudara yang masih maunya di sekolah dasar terus? Umur sudah 15 tahun, SD kelas berapa? 4. Ayo, kira-kira Bapak Ibu. Sudah SMA harusnya tapi masih kelas 6 umpama. Kok SD terus ini? Bermasalah enggak saudara-saudara? Harusnya menuju kepada jenjang yang lebih tinggi. Tapi masalahnya orang Kristen pengajaran dasar itu yang enggak lulus Bapak Ibu. Ketika ditanya tentang Allah Tritunggal, bingung. Kamu diselamatkan oleh apa? Perbuatan. Berarti Tuhan harus maklum sama jasa-jasamu. Iya, kalau aku setia pasti Tuhan memberkati lebih. Loh, ini pelajaran dasarnya nggak lulus saudara. Ajaran Alkitab nggak begitu loh Bapak Ibu. Ajaran Alkitab apa? Engkau memberi persembahan. Iya, bukan supaya Tuhan, tapi karena Tuhan sudah memberi. Bukan hanya materi yang diberi, nyawanya, hidupnya Tuhan, darahnya yang dicurahkan, itu hidupnya Tuhan yang dicurahkan bagimu. Seharusnya engkau mati karena dosamu, tapi Yesus yang harusnya hidup rela mati supaya kita yang mati bisa hidup. Saudara-saudara lihat, itu orang yang sudah tinggalkan pengajaran dasar, tapi kenyataannya masih berputar-putar di situ. Tentang baptisan, penumpangan tangan. Nah, tadi disebut ya. Sebenarnya baptisan yang benar itu apa? Pakai air atau pakai uap? Ditenggelamkan apa dipercik? Apa dilempar aja langsung ke laut? Enggak begitu saudara. Orang masih ribut di situ. Itu harus ditinggalkan sebenarnya. Saudara, kalau saya ngajar di kelas ya saya akan jawab, yang penting dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kalau dibaptis dalam nama Yohanes, Timotius, Paulus, baptis ulang, nggak sah. Tapi kalau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sudah. Ada jemaat baru, Pak, aku mau dibaptis lagi. Selam, GBI kan selam. Tapi aku sudah dipercaya Pak. Terus kamu ada aktenya nggak? Ada, ya sudah. Kamu jangan nambahi kerjaan saya. Basah. Saya gitu kan Bapak Ibu. Saya nggak senang baptis Bapak Ibu. Iya, sudah loh, sudah. Ada aktenya, ada. Ya sudah, sah Pak, sah. Amin, saudara. Ada gereja yang nggak bisa, harus selam di sini. Ini yang paling sah, ini yang paling benar. Waduh, sombong. Padahal kita tadi mengajar ukuran dewasa rohani apa? Rendah hati. Jadi Bapak Ibu, biarlah teman-teman pagi ini memacu diri kita, bisa membangun jemaat, membangun diri sendiri melalui apa? Kedewasaan yang semakin hari semakin bertambah-tambah dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari bangkit berdiri, kita berdoa, bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, membawa kami kepada kedewasaan. Beri semangat dan sukacita untuk menjalani proses kedewasaan itu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati seluruh jemaat, memberkati gembala dan pengurus di tempat ini. Biarlah melalui gereja ini nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.